let me down. Let me down. Besar terjadi di mana-mana seperti yang telah diprediksi Majalum. Para masyarakat Event Orde ke-9 sangat menyadari perubahan dari informasi musuh di berbagai medan perang. Lagi beres semua sudah lalu dan teritorial telah dievakuasi, menyebabkan kehebohan. Tidak mungkin hal seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak, terutama ketika kedua pasukan saat ini sedang menghadapi pertempuran hebat. Ketika Master Orde ke-9 menyadari hal ini, mereka segera memimpin pasukan masing-masing untuk meluncurkan serangan menyelidik terhadap pasukan klan Tinta. Segera mereka menemukan bahwa pasukan musuh yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka. Dan tidak ada satupun pesuruh laut yang muncul. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada klan Tinta, karena Master Orde ke-9 tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 6 tentara dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab telah menembus formasi musuh dan membunuh musuh yang berhitung jumlahnya, sementara tentara klan Tinta telah menderita banyak korban. Adapun Jing Li, Feng Yue, dan 5 medan perang lainnya yang tidak memiliki Master Orde ke-9, tidak satupun dari mereka memiliki persepsi yang tajam. Khususnya sebelum bersaudara mundur, mereka telah membuat segala macam rencana yang mencurigakan. Pasukan klan Tinta berjaga-jaga dan menghadapi pasukan ras manusia dari kejauhan. Mereka ras manusia pun tidak berkabar. Menjadi medan perang tempat tentara King Kia berada pertempuran dengan cepat dimulai. Ini karena tentara Jiwa yang telah menguasai domain 5 datang membantu mereka. Setelah beberapa saat istirahat, kedua pasukan telah bergabung bersama dan kekuatan mereka melonjak. Dengan kemenangan besar tentara Jiwa, mereka secara alami tidak takut menghadapi klan Tinta. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi setelah pertarungan nyata mereka menemukan bahwa klan Tinta tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Baru pada saat inilah petinggi kedua pasukan besar itu terkejut mengetahui bahwa klan Tinta tidak memiliki banyak elit untuk melawan mereka. Zhou yang kuat juga orang yang cerdas dan dengan cepat memahami poin kuncinya. Nama utama ini adalah hasil dari pertempuran yang di domain E5, karena ini yang terjadi di sini kemungkinannya sama untuk medan perang lainnya juga. Segala seseorang mengirim pesan ke medan perang lain. Oleh karena itu, sebelum berita dari divisi markas pusat dapat menjangkau mereka, Jing Li, Feng Yue, dan pasukan lainnya telah menerima pesan Zhou yang kuat. Saat berbagai pasukan menyerang bersama, klan Tinta secara alami merasa sulit untuk melawan. Formasi mereka buat seperti kertas dengan dihancurkan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, jumlah besar kultivator klan Tinta melarikan diri melalui gerbang domain, sementara ras manusia berpisah untuk mengejar mereka. Beberapa bulan kemudian, di bawah pemimpinan seorang penguasa wilayah, sekelompok pasukan klan Tinta yang melarikan diri mulai panik saat mereka berangkat menuju Northern Pass. Ada beberapa dari mereka, jumlah bulan di awalnya ada lebih dari 3 penguasa wilayah, tetapi selama ini mereka dikejar oleh rasa manusia dan menderita banyak korban. 2 dari 3 penguasa wilayah telah tewas dalam pertempuran. Hanya menyisakan 1 di depan mereka adalah gerbang domain yang mengarah ke surga yang hancur. Selama mereka melewati gerbang domain itu, mereka akan dapat memasuki surga hancur. Dan setelah melewati surga hancur, mereka akan dapat memasuki wilayah spesial dan lolos dari pengejaran ras manusia. Pengalaman berulang kali melarikan diri dari kematian telah menyebabkan pasukan klan Tinta ini tidak mampu menanggung beban, dan setelah beberapa bulan kerja keras, mereka akhirnya tiba di sini. Memungkinkan pasukan yang kelelahan akhirnya merasa lega. Namun ketika dia melihat gerbang domain dari jauh, ekspresi klan wilayah tiba-tiba menjadi serius. Bersama-sama merasa ada yang salah dengan gerbang domain ini. Awalnya gerbang domain seharusnya seperti pusaran yang berputar, tapi sekarang tampak seperti danau suku. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, suara sangat terdengar di samping telinganya. Suaranya tidak keras, tapi ketika memasuki telinganya itu seperti buntuk. Lain kala tidak, siapa ini penguasa wilayah yang memimpin sekelompok itu, berteriak dengan suara rendah, menyebabkan para prajurit yang kalah terkejut. Saat suara ini jatuh, penguasa wilayah akhirnya melihat wajah orang yang berbicara. Orang itu duduk tidak jauh dari gerbang domain. Meskipun dia tidak terlalu mencolok, dia bukan seorang yang bisa dengan mudah diabaikan. Sedemikian memasang ekspresi bosan saja, dan dia menatap sekelompok pramuka di lintang ini. Wilayah klan Tinta tidak bisa mengerti mengapa dia tidak melihat orang ini sekarang, tapi ketika dia melihat wajah orang ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak segera menemukannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi pihak lain dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Rangkai bintang pembunuh ras manusia itu.
Para penguasa wilayah langsung menjadi pengen saat dia merasa kulit kepalanya akan pecah. Lari, penguasa wilayah hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan rendah sebelum dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Gigi tubuhnya dan vitalisnya padam. Di sebelah gerbang domain, Yang membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah pasukan yang kalah. Isi peruangan di sekitar tubuhnya melompat dan kekosongan langsung berubah menjadi medan pembunuhan yang dipenuhi dengan celah ruang. Ruang ribu pasukan Gelang Tinta telah dialihkan, tetapi sebelum mereka bahkan bisa membuat satu suara pun, mereka semua telah dimusnahkan. Hanya penguasa wilayah yang berhasil bertahan sejenak sebelum habis. Kota-kota yang telah menembus pasukan Gelang Tinta tidak segera menghilang, malah terus meluas. Menelan sisa-sisa anggota kekuatan yang terputus bertahan tajam. Bahkan kekuatan Tinta yang telah dilepaskan setelah kematian Gelang Tinta benar-benar hilang. Saat dia akan mengepalkan dirinya, telah spesial kembali bermacam seluruh kekosongan menjadi tenang. Seolah tidak ada yang terjadi, bahkan sosok yang berangsur-angsur menghilang dan terkejut. Dalam menjaga tiga gerbang domain, dia telah menjaga tempat ini dan tidak pergi. Jadi dia secara alami mengantisipasi adegan ini. Medan perang garis depan Singapura sudah laut bersama dengan sejumlah besar dari Kuirot dan Voldemort telah hancur ke Malibas. Medan perang Gelang Tinta tidak lagi cocok untuk ras manusia, tetapi jumlah pasukan Gelang Tinta dan medan perang sangat besar. Dia menyangkut gerbang domain akan bagi tenaga jiwa untuk menyiapkan lawan mereka. Jika dunia sangat luas dan ada domain besar yang tak berhitung jumlahnya, setelah pasukan Gelang Tinta melarikan diri akan sebagai ras manusia untuk mengejar mereka. Karena itu dia menuntut Tinta. Keberadaan anak semacam ini memiliki keuntungan yang tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam mengirimkan informasi. Dilihat dari hasil tidak lanjut, tanggapan orang Tinta tidak dilakukan lagi sangat benar. Jika Anda tidak kembali ke Bea Cukai selama Anda terus mengadopsi posisi bertahan ini, Anda dapat sepenuhnya mendukungnya selama lebih dari 10 tahun dan tunggu bala bantuan untuk membantu, kecuali jika umat manusia mengambil keputusan dengan cara apapun. Luncurkan serangan umum dan ambil tanpa kembali sebelum bala bantuan Tinta tiba. Kalau begitu, orang-orang bertemu dengan bala bantuan keluarga Gelang Tinta di jalan. Apakah ada konflik? Yang bertanya. Mi Jinglun dengan cepat menjawab, tidak untuk saat ini. Pengawal Fight tidak banyak, semuanya kuat. Mereka cukup berhati-hati. Sebaliknya pasukan Gelang Tinta berbaris dengan tujuan untuk yang jelas mengawal Fight. Kemudian menemukan situasinya, dia segera menyampaikan berita ini. Dan pada saat yang sama sepenuhnya membantu kemajuan bala bantuan Mozu. Tetapi dengan cara ini peletakan susunan ruang akan tertunda. Ini juga tidak mungkin. Menurut rencana semula, orang-orang yang berangkat pertama di bawah kepemimpinan Li Wuyi akan meletakkan susunan ruang di sepanjang jalan di luar kota terlarang besar Jotian, sehingga akan nyaman bagi umat manusia untuk mengambilnya setelah kembali ke Bea Cukai. Langsung ekspedisi di hari pertama Great Forbidden menghemat banyak waktu di jalan. Namun saat ini mereka menghadapi bala bantuan Mozu di jalan dan peletakan susunan ruang pasti akan tertunda. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka masih perlu menghilangkan beberapa jejak sehingga bala bantuan Mozu tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah berita dari pengawal Fight kembali, Mi Jinglun segera menyadari keseriusan masalah dan segera meluncurkan serangan ke-7. Jika dia tidak dapat menghubungi Yang Gai, dapat dikatakan bahwa awal pertempuran ini terutama karena Mi Jinglun ingin menyampaikan berita itu kepada Yang Gai. Adapun serangan jika dia tidak kembali itu hanya masalah rutin. Dalam kampanye Yang Gai disembunyikan tenggelam dalam pikirannya, pasti ada beberapa perubahan di hari pertama Great Forbidden. Tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Hanya dari hasil saat ini, pasukan Tinta yang mundur mungkin berada dalam situasi yang buruk.